Hello everybody, welcome to Widi Sasongko channel in Manchester United Fan Forum Indonesia. Preview match Leicester City against Manchester United. Check this out. Yes people, what is going on? Ya, balik lagi di preview match. Kali ini Leicester City akan menjamu sang tamu Manchester United. Oke, pertandingan akan disiarkan secara live di video. Make sure kalian menonton karena ya acaranya akan diselenggarakan Jumat dini hari jam 2 pagi. Oke. Baik, beberapa update akan kita berikan juga terkait transfer news. Kita akan berikan update sedikit. Tetapi pertanyaan yang paling dasar ketika MU akan bermain adalah pertama, apakah Erik ten Hag akan menggunakan the winning team? Oke. Apakah dia akan tetap menggunakan the winning team sejak pertandingan melawan Liverpool maupun Southampton? Oke. Dan apabila the winning team tetap dipertahankan, as you know, Casemiro dan Cristiano Ronaldo will start from the bench. Ya, mereka nggak akan start di line up utama dan mereka likely sepertinya akan start dari bench. Nah, menarik sekali. Karena kita ketahui sepertinya Erik ten Hag juga ingin memaksimalkan potensi dari Scott McTominay sebagai central defensive midfielder, which is work di pertandingan Southampton juga kemarin dia bermain lebih useful ya sebagai CDM dan dia tahu harus bagaimana bermain sebagai CDM. Oke. Kemudian di depan apakah Erik ten Hag masih akan memaksang Marcus Rashford sebagai center forward dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo? Nah, itu bisa diperdebatkan ya. Itu masih bisa diperdebatkan karena kita ketahui di dua pertandingan MU sama sekali serangannya itu tidak bagus, tidak tune in karena Rashford tidak tahu cara bagaimana bermain sebagai center forward kalau menurut saya. Oke. Nah, di pertandingan Leicester ini kita ketahui bahwa Leicester ini sedang dalam performa yang tidak meyakinkan dari musim lalu dan berlanjut ke musim ini. Tetapi mereka berhasil menjual beberapa pemain, yang terbaru adalah Wesley Fofana itu join ke Chelsea dan mungkin ini juga menjadi faktor kenapa Leicester City akhirnya terseok-seok di awal-awal musim ini. Dan uniknya Leicester City sebelum pertandingan melawan MU nantinya itu kemarin kalah melawan Chelsea yang bermain dengan 10 orang. Dan tadi pagi Chelsea dihajar oleh Southampton dengan skor 2-1 ya. What is wrong with Chelsea? Gua nggak tahu, tapi yang jelas gua nggak ingin Thomas Tuchel buru-buru dipecat sebelum Chelsea ketemu MU ya. Gua suka kalau penampilan Chelsea macam dagelan kayak gini ya, Chelsea. Oke. Ya, tapi prediksi memang beberapa pundit bola dan juga ya jurnalis itu mengatakan apakah Tuchel akan menjadi orang kedua, manajer kedua setelah Scott Parker dari Fulham yang akan dipecat. Oke, ini menarik sekali. Oke, kembali lagi kita akan melakukan preview. Ya, seperti saya bilang tadi, Ten Hag di dua pertandingan memang mempertahankan the winning team. Ya, the winning team ini dari back five ada kiper David De Gea. Di kiri Tyrell Malacia, di tengah ada duo Lisandro Martinez dan Rafa Varane. Kemudian di kanan ada Diogo Dalot. Oke. Kemudian di tengah dia mempertahankan kombinasi antara Scott McTominay, Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen. Dan di depan di sayap kanan ada Anthony Elanga, di tengah ada Marcus Rashford dan di kiri ada Jadon Sancho. Ya, kalau kita teliti pertandingan kemarin melawan Southampton, Sancho ini benar-benar tidak klik dengan yang namanya Tyrell Malacia. Atau mungkin Tyrell Malacia memang diinstruksikan untuk lebih bertahan ketika melawan Southampton. Dan hasilnya memang kita tidak kebobolan. Tetapi kita juga sangat sulit menciptakan peluang. Ya,
karena MU tadinya akan mengincar long ball dan juga lari dari Marcus Rashford di depan, tetapi yang dilakukan oleh Southampton benar-benar luar biasa, di mana ada defender baru namanya Bella Kotchap. Itu pun setahu saya dia direkrut dari Chelsea, dan Chelsea tadi malam dihajar oleh Southampton, dan Bella Kotchap kembali menunjukkan kelasnya ya. Kalau menurut saya dia menunjukkan kelasnya bahwa dia adalah defender yang baik. Oke, cuman pairingnya aja Salisu itu sedikit off form ya. Nah, dengan mempertahankan winning team, ini akan sangat beresiko karena pertandingan besar akan hadir setelah Leicester, yaitu di Old Trafford. MU akan menjamu Arsenal ya. Nah, apakah Erik ten Hag akan menyimpan the winning team ini dan memberikan kesempatan yang lain kepada pemain yang lain seperti Donny van de Beek, Fred? Ya, jangan bilang kita akan memberikan kepada Harry Maguire ya kesempatan untuk bermain, karena gua nggak yakin sama sekali Harry Maguire akan mampu menghadapi Jamie Vardy ya. Ya, ingat Leicester ini adalah serigala yang sedang terluka, tetapi kalau kita pasang Maguire dan Shaw, mereka ya definitely ayam ya, ayam berkaki dua, dan serigala yang terluka masih bisa membunuh ayam ya, karena ayam ini larinya tidak secepat dari serigala ya. Gua nggak mau Harry Maguire menghadapi striker-striker yang punya kecepatan. Mungkin Harry Maguire bisa lah diturunkan melawan ya Fulham ya, berhadapan dengan Mitrovic yang memang tidak memiliki kecepatan tapi close control dribbling, dan sepertinya Harry Maguire cukup mumpuni untuk menghadapi striker-striker yang seperti itu. Tapi kalau untuk kecepatan, saya masih merekomendasikan Rafa Varane dan Lisandro Martinez. Jangan diganti di tengah itu, back tengah itu ya. Nah, menarik, Casemiro sudah datang, sudah 1 minggu lebih dia berlatih, dan harusnya dia mendapatkan kesempatan untuk menggantikan Scott McTominay atau bahkan berduet dengan Scott McTominay dengan mengorbankan yang namanya Christian Eriksen. Ya, kita harus tetap memaintain pemain ini yang memiliki punya heart anomali ya, anomali jantung yang ya kita harus maintain ya sebagai klub dan juga pelatih. Kita harus maintain kesehatan dari Eriksen, karena dia kan nggak ada gunanya kalau dia tetap akan mengalami kejadian yang serupa karena overplayed ya, terlalu sering dimainkan. Nah, Casemiro harusnya bisa masuk dan memberikan ruang bagi Scott McTominay untuk bisa lebih menyerang ya. Karena kita ketahui Scott McTominay ketika menyerang juga sangat useful karena dia punya tinggi badan, dia bisa masuk ke kotak penalti untuk melakukan heading, oke? In case Marcus Rashford yang dimainkan yang nggak terlalu bagus dengan heading, sepertinya McTominay akan jadi solusi sebagai di Manchester United ketika David De Gea melambungkan bola-bola atas dan McTominay bisa dengan baik mengheader maupun mengontrol bola-bola tersebut. Ya, saya agak unik dengan McTominay ini, somehow saya merasa Scott McTominay ini akan survive ya, akan survive di era Erik ten Hag, dia akan tetap dimainkan. Walaupun saya tetap berpikir ya kenapa kita harus masih ada McTominay dan Fred di squad. Tetapi ya saya harapkan mereka itu hanya sebagai cadangan ya, sebagai cadangan dan mengisi ketika pemain inti sudah kecapean. Tetapi ini yang terjadi di Scott McTominay itu sebaliknya. Scott McTominay menunjukkan kelasnya dan dia bisa beradaptasi di bawah Erik ten Hag. Ini luar biasa Scott McTominay. Nah, kemudian di depan ada Cristiano Ronaldo, dan ini akan menjadi 24 jam yang sangat menentukan bagi Cristiano Ronaldo, karena ya tidak mungkin MU melakukan bisnis di hari Kamis ya. Di hari Kamis, dan di hari Kamis itu ada pertandingan melawan Leicester ya, Kamis waktu Inggris. Kalau di kita Jumat dini hari. Kalau ingin menentukan nasib Ronaldo, apakah dia akan bermain di Champions League, itu adalah di Rabu ini atau sampai menjelang Kamis pagi di waktu Indonesia. Nah, kalau
Ronaldo tetap tidak dimainkan sebagai starter. Ini indikasi yang sangat kuat bahwa Ronaldo memang akan pergi dari MU dan I hate it, man. I hate it. I don't want Cristiano Ronaldo leaving Manchester United whatsoever. Karena kita tidak memiliki striker lagi selain Anthony Martial. Ya, dia masih cedera. Saya tetap manggil dia Anthony Martial, bukan Anthony Martial. Oke. Prediksi saya untuk pertandingan Leicester City dengan MU, saya kira MU punya peluang bagus untuk clean sheet dan sepertinya kembali lagi 1-0 ya. Karena Leicester City juga mungkin akan termotivasi dengan mengincar kemenangan pertama ya. Karena mereka ada di peringkat 20 rock bottom di table English Premier League kali ini dan dia kemarin kalah lawan Chelsea. Dan kita menang lawan Southampton, tetapi hari ini Southampton menang melawan Chelsea. Ya, ini sedikit unik. Saya harapkan MU bisa tampil all out, jangan menyimpan the winning team. Bahkan kalau bisa diperkuat winning team itu dengan kehadiran Casemiro at least. Ada Casemiro di tim itu. Karena kita tidak bisa gambling melawan Arsenal dengan menyimpan melawan Leicester. Ya, karena Leicester adalah opsi yang paling bagus bagi Manchester United untuk memetik 3 poin. Ya, ini bisa dipastikan sekitar 70% MU bisa memenangkan pertandingan. Oke, sisanya 30% adalah draw ya. Jadi ada kemungkinan bagi Leicester City untuk menang. I hope not ya. I hope not. Ya, itu prediksi saya yaitu MU akan menang dengan skor tipis 1-0 apabila Cristiano Ronaldo tidak dimainkan dan Casemiro tidak dimainkan. Oke, sedikit informasi terkait transfer windows, sepertinya MU tidak akan mendatangkan pemain kembali, terutama untuk lini depan setelah Anthony datang, karena MU kita ketahui sudah spend ya terlalu banyak budget, 200 juta euro sudah dikeluarkan, dan kemungkinan transfer yang akan mendatang selain Anthony dan Martin Dubravka di kiper, itu ada berita terkait swap loan di posisi fullback kanan yaitu Aaron Wan-Bissaka akan diswap dengan Serginho Dest dari Barcelona. Ya, pemain ini masih umur 21 tahun, di umur 19 dia ada di Ajax dan di sekitar ya 19 atau 20 dia pindah ke Barcelona. Ya, CV-nya cukup meyakinkan untuk pemain yang berusia muda di bawah 22 tahun, sudah berkarir di Ajax dan juga di Barcelona. Dan injury recordnya dia juga sepertinya tidak terlalu parah, hanya hamstring dan juga bicep problem dan juga coronavirus. Selain itu ya dia fine dan ya menurut saya Serginho Dest ini ya good deal ya daripada Erik ten Hag harus bekerja sama dengan Aaron Wan-Bissaka yang definitely dia tidak bisa menyerang, tidak bisa melakukan crossing. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan di preview match kali ini dengan prediksi Leicester City 0, Manchester United 1. Dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat subscriber baru yang sudah nonton di channel saya. Dan untuk subscriber lainnya yang belum nonton maupun subscribe, ya silakan dukung channel Widi Sasongko dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng, kemudian tekan like dan silakan berikan komentar Anda terkait prediksi pertandingan Leicester melawan MU. Oke, itu dulu. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.